desa Sasak Village, desa Sade, desa adat Sade di Rembitan Lombok. Kali ini kita akan mengeksplor desa adat yang ada di Lombok. Kita akan melihat bagaimana situasi masyarakat di sini dan keadaan di sini. Mungkin ada beberapa hal yang penting bisa kita bagi informasinya. Oke. Kita dulu di sini ya. Kita beri briefing dulu sebentar. Kita tahu tentang perkampungan suku Sasak. Jadi baiklah teman-teman, saya ucapkan selamat pagi ya. Pagi. Jadi kenalkan, nama aku Ono Osa selaku pemandu adat yang tinggal di sini. Jadi baiklah, nama dari perkampungannya ini Sade. Dan Sade ini menurut orang tua artinya kesadaran obat artinya. Dan perkampungan ini sudah cukup lama, cukup tua juga. Ini sudah melahirkan 15 generasi. Ya, di catatan buku sudah berdiri sejak tahun 1090 sesudah Masehi. Dikunjungi, dibuka jadi wisata sejak tahun 1985. Di sini ada 150 rumah, 150 kepala keluarga, dihuni kurang lebih 700 jiwa. Setiap tahun populasi penduduk selalu bertambah, tapi apabila ada keluarga baru pindah membuat rumah di lain kampung. Yang harus mewarisi rumah adat harus anak laki-laki yang paling bungsu. Yang pertama atau yang perempuan keluar membuat rumah. Jadi yang paling bungsu lah yang berhak tinggal di sini. Jadi yang hanya ada 150 rumah. Dan jadi daya tarik wisata di perkampungan ini, rumah-rumah pun masih tradisional. Rumahnya terbuat dari atapnya dari ilalang, lantainya itu terbuat dari tanah liat, baru dilumuri, pakai kotoran kerbau atau kotoran sapi. Tujuan rumah diberisi pakai teh kerbau agar rumah ini tidak berdebu. Teh kerbau itu semacam jadi lekat atau semennya. Untuk masalah bau sih cepat hilang karena orang tua kami mencari kotoran kerbau yang benar-benar baru keluar. Kalau udah lama keluar gak bagus, tajam. Jadi mencari yang masih fresh itu. Dan ini yang kedua, di sepanjang jalan banyak souvenir, kain tenun dan sebagainya. Karena tradisi perempuan Sasak harus bisa nenun baru boleh nikah. Minimal dia membayar menyerahkan 3 lembar kain ke calon mertua. Buktinya seperti ini. Kalau hasilnya lebih bagus, berhak meminta mahar tinggi. Kalau kurang bagus gak enak, seperti itu. Apalagi adat istiadat orang Sasak menikah tidak ada istilah tunangan atau dilamar. Caranya di sini malah pernikahan itu kawin lari atau kawin culik. Yang penting dua insan udah suka sama suka kabur berdua selama 1 malam. Paginya itu langsung ada utusan 2 orang atau lebih yang memberitahukan keluarga gadis secara baik-baik bahwa anak gadisnya tadi malam tidak hilang, tetapi sudah dibawa lari dalam tujuan pernikahan. Dari posisi keluarga gadis, biarpun tidak setuju sama pilihan anak perempuannya, harus setuju karena nggak ada hak untuk ininya. Tapi kalau malam hari itu ketahuan sih ada hak untuk memisahkan nikah. Tapi kalau udah matahari terbit nggak bisa dipisahkan lagi, sudah menjadi hak keluarga laki-laki. Baru akad nikah. Terus untuk proses adat paling lama 1 bulan. Nama acara adat terakhir namanya ini nyongkolan. Semacam kali ini iring-iringan pengantaran pengantin wanita pria ke rumah gadis gitu. Itulah adat di sini. Ada di sini. Makanya di dalam kampung ini lagi ada acara pembuatan terop kelapa untuk pesta pernikahan yang akan dilaksanakan besok tanggal 22 Agustus. Jadi baru itu ada salah satu keluarga kami yang udah bawa lari orang sekitar 2 minggu yang lalu. Lagi 3 minggu baru diantar lagi untuk ininya. Jadi itulah adat istiadat di sini. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman, untuk melihat rumah tradisional atau apa, karena memang masih pagi atau apa, kegiatan masyarakat masih kurang, tapi di sini bebas ngambil gambar, ngambil foto. Hanya saya akan merekomendasikan lihat rumah adat paling tua yang ada di puncak perkampungan, baru bebas lah lihat atau ini. Silakan kita lewat sini aja jalannya. Berarti Mas, maaf boleh tanya Ya? tadi sistem pernikahan itu berarti kalau memang sudah 1 malam Ya, itu udah sampai matahari terbit itu udah jadi hak. sudah menjadi hak, benar sekali. Jadi kalau udah lewat 1 malam itu jadi orang tua, posisi orang tua tidak ada istilah pilih-pilih menantu.
siapa yang paling dia suka anaknya si perempuan itu, atau pokoknya yang penting dua insan udah suka sama suka, jadi nggak meminta ke orang tua, tidak meminta apa, tidak ada sistem perjodohan. Kalau udah dia berhasil si laki-laki melewati satu malam, ya udah berhasil, bahkan dianggap satria oleh keluarga bapak dari sini kalau berhasil. Mantap berarti. Waduh, saya suka tantangannya ini. Si paling satria. Sulit guys. Ada yang nyulik ah. Kita akan lihat rumah ada paling tua nanti ya di sini. Ya. Hasil tenun. Jadi nggak boleh nikah sebelum bisa nenun di sini. Benar. Kamu mau, Je? Iya, kamu bukan belum nikah ya? Oh, aku kira kamu suka laki, Je. Sedang berpose di pohon cinta. Mana pohon cinta? Pohon jodoh. Banyak, Pak. Anak mudanya. Ini banyak yang enggak jodoh. Apa jodoh itu besangi semacam kayak bernazar artinya. Iya, filosofi zaman dulu kan dulu di sini belakang Islam masih animisme. Jadi apabila ada seorang anak atau apa sulit mendapatkan jodoh, jadi besangi itu artinya bernazar. Sampai anaknya terpenuhi kadang dia harus mengisi nazarnya, kalau terpenuhi motong ayam atau kambing ini. Tapi sekarang Islam sehingga nggak ada yang kayak gitu lagi. Ini hanya di pohon, jadi pohon tua juga kayak gitu. Ini disebut dengan pohon jodoh atau pohon cinta. Ayo foto rame-rame. Yang jomblo, Selain nggak ada jodoh 20 tahun setelah penanamnya meninggal. Iya. Arama. Ayo gerak. Siapa tahu dapat 3. Hei Dede. Halo. Ini rumah tradisionalnya ya. Ini paling puncak jadi bisa menyebar mana atau jalur kemana. Tadi pala deh ya. Assalamualaikum. Ya itu pemilik rumah ibu yang di depan itu. Ini rumah paling tua. Iya benar. Iya benar sekali. Ini enggak semen tapi ini tanah. Tapi karena udah padat, udah ribuan tahun. Bayangkan di buku Sade berdiri sejak tahun 1090 sesudah Masehi, sudah 15 generasi. Dijadi wisata kunjungi itu tahun 1985, yang dimana rumahnya hanya yang seperti ini hanya ada 150 rumah dan 150 kepala keluarga, dihuni kurang lebih 700 jiwa. Setiap tahun populasi penduduk selalu bertambah, tapi apabila ada keluarga baru pindah membuat rumah di lain kampung. Yang harus mewarisi rumah harus anak laki-laki yang belum bungsu. Kita boleh masuk ke dalam lagi. Di dalam ada pawon dapurnya. Sama kali kamar pawon. Biar nggak capek berunduk ya. Kita masuk ke dalam. Ya ini kita punya. Jadi masaknya ada dua, di dalam sama di samping. Di dalam masak untuk acara adat aja, kalau di samping itu masak biasa-biasa. Dan di situ kamar anak gadis. Iya, nama tradisi rumah yang dipel pakai di kerbau ini namanya tradisi belulut. Iya, belulut. Tradisi belulut itu artinya tradisi rumah dipel pakai tai kerbau yang acaranya seminggu sekali. Kadang-kadang kalau ada acara adat itu rumah harus dipel pakai tai kerbau. Kalau sehari-hari boleh menggunakan kotoran sapi, tapi kalau ada acara adat harus menggunakan kotoran kerbau. Bedanya sapi sama kerbau, sapi dianggap hewan biasa, kerbau dianggap hewan sakral, seperti itu. Itu bedanya ya. Pusaka sama di Jawa, keris tombak. Karena kalau kembali silsilah, Sasak itu tetap keturunan dari Jawa kuno juga. Sehingga orang sini budaya adat mirip kayak Hindu Bali, tapi yang membedakan agama Islam. Di Bali, orang panggil laki-laki itu beli. Kalau di Sasak, terune. Terus kalau panggil cewek di sini dedare. Iya, teruna dan dedara. Jadi teruna dedare kayak gitu. Kalau bapak ama, kalau ibu ina. Atau kadang-kadang lebih bagusnya kalau bapak mami, kalau ibu ina juga kayak gitu. Mami. Iya. Jadi baunya nggak ada ya kotoran kerbau. Karena mencari kotoran kerbau yang benar-benar baru keluar, yang masih fresh. Kalau udah lama keluar nggak bagus, terlalu tajam. Jadi mencari yang benar-benar baru keluar itu. Seandainya teman-teman mau melihat bagaimana suasana perkampungan, naik aja di tower yang di atas sebelah sini ya. Kalau mau silakan.
satu teman saya mau mencoba menenun, tapi dia Pas dipasung ya. hei, aku sedang video Oh, siap. belajar menenun kan. Dihajar dulu dong, biar bisa nikah. Kan Oke, harus. Awe. Nah, ini ada beberapa aksesoris juga kain yang ditenun langsung. Tadi saya lihat ibunya sedang menenun. Dan bisa beli oleh-oleh di sini. Bisa kurang satu set sama selendangnya kalau ini. Ini yang songket serat penginang pertama kali ditenun sama orang sini, artinya cintaan terhadap kedua orang tua. Iya. Berapa? Kalau yang ini 400, satu set sama selendangnya bisa kurang. Dia harga pasnya Kalau sarung tadi berapa? 125. 125. Iya. Bisa kurang semuanya Mas, di sini jangan takut nawar, udah jadi tradisinya kami tawar menawar. Oh Nggak iya. merasa tersinggung atau marah sama sekali, Iya. malah senang kalau ditawar. Dapat 2 langsung satu set sama selendangnya kalau songket-songket. Tapi masih bisa kurang harganya. Beda dengan yang di Sukarari itu harganya sampai jutaan. Karena udah bayar pajak sama karyawan kalau di sana. Kalau ini cuma dijual di sini aja, nggak jual di luar. Oh iya, ini. Jadi ini hasil Iya. hasil asli tenunannya, Mbak ya, bukan mesin, Mbak. Iya, Hasil. hasil tenunan. Kalau yang songket-songket seperti ini 1 bulan baru jadi satu set sama selendang. Kalau yang sarung-sarung 1 minggu. Oh. Kalau itu tuh namanya apa? Ini yang rang-rang. Rang-rang ya. Udah sama apa? 1 set sama selendang. Satu set sama sini. Lagi nyobain sate Lombok, Kampung Sade. Makanan di sini cukup murah. Tadi makan itu satu bungkusnya cuma 6.000 rupiah dan sama kopi itu 8.000. Nggak tahu ini sate berapa. Cobain ya teh.